Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kita review dengan judul Regulation of Male Fertility by the Bone Derived Hormone Osteocalcin. Berikut anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Hasifa Asya, selanjutnya ada saya sendiri, Biudi Mustika, Didi Wilujeng, Riki Aditya, Adriana Octavia, Nurul Ainur, Isi Ambeski, dan Yovan Stefanus. Pokok bahasan yang pertama yaitu pandangan klasik tentang fisiologi tulang. Secara tradisional, tulang ini dianggap sebagai jaringan pasif yang hanya berfungsi untuk menopang tubuh dan memungkinkan terjadinya pergerakan. Peran utamanya sendiri yaitu memberi struktur mekanis agar tubuh vertebrata bisa bergerak dengan efisien serta menjaga kualitas dan massa tulang melalui proses yang disebut bone remodeling atau pembentukan ulang tulang. Nah, fase pembentukan tulang sendiri atau bone remodeling melalui dua tahap, yaitu yang pertama resorpsi tulang. Resorpsi tulang sendiri yaitu penghancuran tulang lama yang dilakukan oleh sel osteoklas. Dan tahap yang kedua yaitu pembentukan tulang baru. Pembentukan tulang baru ini dilakukan oleh sel osteoblas. Nah, pada kedua fase ini berlangsung secara konstan. Jika keseimbangannya terganggu, misalnya pada resorpsi tulang lebih cepat daripada pembentukan tulang, hal ini dapat menyebabkan penyakit seperti osteoporosis. Nah, regulasi dari pembentukan tulang atau bone remodeling sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama tekanan mekanis, yang kedua faktor lokal, dan yang ketiga yaitu faktor hormon. Prinsip baru dalam fisiologi tulang. Yang pertama, interaksi tulang dan insulin. Selama hidup, tulang mengalami proses pembentukan dan penghancuran secara terus-menerus yang dikenal sebagai bone remodeling. Ini memerlukan energi yang besar karena terjadi di seluruh kerangka. Pada anak-anak, gangguan makan seperti anoreksia bisa menghambat pertumbuhan tulang dan menyebabkan massa tulang rendah saat dewasa. Selain itu, hormon seks juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan kekuatan tulang. Penurunan hormon ini, misalnya setelah menopause pada wanita, menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan resiko osteoporosis. Yang kedua, peran endokrin tulang dalam metabolisme energi. Tulang bukan hanya kerangka penyangga tubuh, tetapi juga merupakan organ endokrin. Tulang menghasilkan hormon seperti FGF23 yang mengatur keseimbangan mineral, serta osteokalsin yang berperan dalam metabolisme. Osteokalsin diproduksi oleh osteoblas, dan dalam bentuk tidak terkarboksilasi, ia bertindak sebagai hormon aktif yang merangsang sel beta pankreas untuk meningkatkan sekresi insulin serta membantu mengatur kadar gula di otot dan jaringan lemak. Next. Peran insulin dalam aktivasi osteokalsin. Penelitian pada tikus menunjukkan bahwa tanpa reseptor insulin di osteoblas, tikus menjadi intoleran terhadap glukosa dan mengalami resistensi insulin. Ternyata sinyal insulin di osteoblas menghambat produksi osteoprotogerin atau OPG, yaitu protein yang menghambat pembentukan osteoklas. Dengan hambatan OPG, osteoklas aktif dan melakukan reabsorpsi tulang dalam lingkungan asam, yaitu pada pH 4,5. Kondisi asam ini memicu dekarboksilasi osteokalsin menjadi bentuk aktif dan menciptakan kondisi feed-forward loop, di mana insulin mengaktifkan osteokalsin dan osteokalsin kemudian mendorong kembali sekresi insulin. Yang keempat, implikasi biologis dan medis. Tikus maupun manusia yang mengalami gangguan resorpsi tulang memiliki kadar osteokalsin aktif yang rendah dan akibatnya mengalami intoleransi glukosa. Hal ini menunjukkan bahwa tulang merupakan organ penting dalam metabolisme. Temuan ini pun membuka pertanyaan baru yang penting secara biologis dan medis, seperti apa reseptor spesifik osteokalsin pada sel target, dan apakah fungsi osteokalsin lebih dari yang diketahui saat ini? Next. Kemudian ada peran osteokalsin dalam sintesis testosteron.
Osteokalsin merupakan protein yang diproduksi oleh osteoblas di dalam tulang yang memerankan peran dalam regulasi sintesis testosteron di dalam testis. Menurut beberapa penelitian tahun 2024, dengan judul Hormone Regulation and Testosterone Development and Function, menyatakan bahwa osteokalsin berfungsi sebagai signaling molekul yang menghubungkan fungsi tulang dengan sintesis reproduksi pria. Osteokalsin aktif di testis dengan berinteraksi dengan jaringan ligand dalam proses testosteron. Interaksi yang terjadi membantu aktivitas enzim yang diperlukan dalam jaringan testosteron sehingga meningkatkan hasil reproduksi. Next. Menurut penelitian tahun 2007 mendukung bahwa osteokalsin yang dihasilkan oleh osteoblas mendorong pematangan sel ligand dalam sintesis testosteron, yaitu mencit yang tidak menghasilkan osteokalsin menunjukkan penurunan berat testis, epididymis, vesicula seminalis, dan penurunan jumlah sperma sebesar 50%. Sedangkan mencit yang memiliki osteokalsin menunjukkan peningkatan berat organ tersebut dan jumlah sperma sebanyak 30%. Next. Penelitian yang dilakukan oleh Uri et al. Tahun 2011 juga menunjukkan bahwa mencit yang kehilangan gen osteokalsin hanya di osteoblas memiliki hasil yang sama seperti mencit defisiensi osteokalsin secara total. Hal ini kemudian membuktikan bahwa osteokalsin bekerja sebagai hormon endokrin tulang dan bukan merupakan faktor lokal yang berasal dari organ testis. Dan berikut merupakan gambar skematis bahwa hormon osteokalsin disintesis di sel osteoblas di dalam tulang, kemudian dalam bentuk reaktivasi, yakni underdeposited osteokalsin, akan membantu proses sintesis hormon testosteron oleh sel Leydig. Next. Selanjutnya yaitu fungsi osteokalsin sebagai hormon reproduksi yang dimediasi oleh reseptor GPRC6A. Next. Ini adalah skema dari proses kerja osteokalsin. Jadi yang pertama, osteokalsin yang tidak aktif ini harus diaktifkan dulu oleh hormon insulin. Kemudian hormon osteokalsin yang sudah aktif ini akan mengalami dua jalur, yaitu jalur yang pertama merangsang sel beta pada pulau Langerhans di pankreas sehingga menghasilkan insulin. Nah, kemudian insulin ini meningkatkan sensitivitas organ periferal terhadap glukosa sehingga mendukung produksi hormon testosteron. Kemudian jalur yang kedua yaitu hormon testosteron diinduksi oleh hormon osteokalsin sehingga menghasilkan hormon testosteron yang fungsinya adalah menjaga kepadatan tulang, menjaga kesehatan tulang dan mendukung terjadinya pertumbuhan tulang. Ya, pertumbuhan tulang ini nanti akan menjaga kadar osteokalsin tetap tinggi sehingga prosesnya itu saling berkesinambungan dan saling mendukung. Next. Oke, selanjutnya adalah reseptor penerima osteokalsin. Untuk melihat karakterisasi reseptor suatu hormon, untuk kasus ini yaitu osteokalsin dapat dilakukan dua langkah, yaitu langkah yang pertama melihat alur kerja dari osteokalsin. Dari cara kerja dapat diukur CAMP yang diproduksi. Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat diketahui CAMP hanya diproduksi secara intraseluler dalam kedua sel ini, sehingga kemungkinan reseptor dari osteokalsin ini adalah reseptor G protein atau GPCR. Langkah selanjutnya yaitu mengambil keuntungan atau memanfaatkan dari fungsi hormon ini, hormon osteokalsin, yaitu dia diproduksi lebih banyak pada jantan. Dari sini diketahui bahwa reseptor dari osteokalsin ini berada pada organ reproduksi jantan, lebih tepatnya pada sel Leydig, yaitu reseptor
GPCR6A. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti bahwa apabila seleksi pada mencet dihilangkan reseptor GPCR6A-nya, maka produksi testosteronnya juga berkurang. Ini membuktikan bahwa reseptor osteokalsin ini adalah GPCR6A yang letaknya ada di seleksi pada testis mamalia. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang osteokalsin, regulator kesuburan pria independen dari sumber HPT atau mekanisme regulasi kesuburan pria oleh osteokalsin yang independen dari sumber HPT atau hipotalamus hipofisis testis. Jadi dari kedua gambar ini, penjelasannya osteokalsin sendiri mengatur kesuburan pria, terutama produksi testosteron, melalui jalur yang paralel dan terpisah dari hormon luteinizing atau LH yang merupakan bagian utama dari sumber HPT. Untuk tikus jantan sendiri yang kekurangan osteokalsin atau reseptornya GPRC6A menunjukkan defisit testosteron dan kesuburan, mirip tikus yang kekurangan LH atau LHB. Jadi kadar LH pada tikus yang kekurangan osteokalsin atau GPRC6A justru meningkat atau respons kompensasi terhadap rendahnya testosteron. Tetapi peningkatan LH ini gagal menormalkan kadar testosteron. Ini menunjukkan seletif tidak merespon sinyal LH secara normal atau ada mekanisme lain yang terganggu. Kadar osteokalsin sendiri aktif atau underkarboksi-laktat pada tikus LHB normal. Artinya defisiensi LH sendiri tidak mempengaruhi produksi atau aktivasi osteokalsin sendiri. Jadi pemberian osteokalsin pada tikus LHB gagal menormalkan kadar testosteron terendah, berat atau spermatogenesis testis, atau perkembangan selektif. Ini membuktikan osteokalsin sendiri tidak bekerja di hilir LH untuk menyelamatkan fenotip defisiensi LH. Osteokalsin sendiri dapat secara langsung meningkatkan produksi testosteron oleh selektif primer yang dikultur dalam medium bebas serum atau tanpa LH atau faktor hipofisis itu sendiri. Ini membuktikan efek osteokalsin tidak memerlukan LH. LH sendiri tidak mengukur ekspresi gen osteokalsin atau gen pengubahnya seperti ESP pada osteoblast. Jadi jalur LH sendiri dan osteokalsin tidak saling mengatur secara langsung di tingkat produksi hormonnya. Dan yang terakhir, LH sendiri berikatan dengan reseptornya di selektif atau GS-coupled GPCR yang akibatnya meningkatkan CAMP dan akibatnya mengaktifasi PKA dan yang terakhir stimulasi eksitasi testosteron. Osteokalsin sendiri berikatan dengan reseptor GPRC6A atau GS-coupled GPCR di selektif. Akibatnya meningkatkan CAMP, juga mengaktifasi TRAP, juga meningkatkan ekspresi gen enzim kunci sintesis testosteron sendiri. Tentunya di STAR, CYP11A1, 3-beta HSD, dan CYP17. Untuk keduanya dari LH dan osteokalsin sendiri menggunakan CAMP sebagai messenger di kedua sel selektif untuk merangsang sintesis testosteron, tetapi melakukannya melalui reseptor permukaan sel yang berbeda, yang diaktifkan oleh ligan dari sumber yang berbeda. Boleh di next. Jadi di sini gambar yang sudah jelaskan tadi, juga nanti ujungnya berpengaruh ke infertilitas dari pria itu sendiri. Boleh di next. Ini sudah saya jelaskan di awal. Boleh di next. Ini juga saya sudah jelaskan di awal, boleh di next. Ini sudah saya jelaskan di awal, boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 6, yaitu resorpsi tulang sebagai penentu fungsi reproduksi osteokalsin pada tikus. Next. Nah, resorpsi tulang ini memainkan peran penting dalam fungsi reproduksi osteokalsin pada manusia seperti yang dipaparkan dalam jurnal ini, yaitu sebagai penentu fisiologis dari regulasi produksi testosteron, osteokalsin, dan fungsi reproduksi pria. Hal ini dibuktikan dengan penelitian menggunakan model mincit yang kehilangan fungsi dan mendapatkan fungsi yang menunjukkan bahwa proses resorpsi tulang sangat penting untuk aktivasi osteokalsin sehingga mempengaruhi kesuburan pria. Yang selanjutnya yaitu mekanisme aksi, di mana melibatkan resorpsi tulang yang dimediasi osteokalsin yang mengaktifkan osteokalsin melalui dekarboksilasi. Aktivasi ini diperlukan agar osteokalsin memberikan efeknya pada
produksi testosteron dan kesehatan reproduksi pria secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu terdapat pengaruh sinyal insulin. Nah, penelitian ini juga membahas peran persinyalan insulin dalam osteoblast, di mana meningkatkan aktivitas osteokalsin. Hal ini menunjukkan bahwa persinyalan insulin dapat mempengaruhi biosintesis testosteron dengan cara yang bergantung pada osteokalsin. Lebih lanjut, menghubungkan proses metabolisme dengan fungsi reproduksi. Selanjutnya, yaitu melalui bukti eksperimental. Nah, penelitian ini juga didukung oleh eksperimen yang melibatkan mencit jantan yang kekurangan reseptor insulin, khususnya pada osteoblast. Mencit-mencit ini menunjukkan penurunan aktivitas osteokalsin yang menyebabkan penurunan ukuran testis, jumlah sperma yang lebih rendah, dan penurunan kadar testosteron yang bersirkulasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi osteokalsin yang tepat dipengaruhi oleh resorpsi tulang dan persinyalan insulin sangat penting untuk menjaga kesuburan pria. Selanjutnya, sumbu pankreas, tulang, dan testis. Penelitian ini menunjukkan adanya sumbu pankreas, tulang, testis yang mengatur fungsi reproduksi pria yang bertindak sejajar dengan sumbu hipotalamus, hipofisis, dan testis. Melihat dari interaksi yang kompleks antara kesehatan tulang, pengaturan, metabolisme, dan fungsi reproduksi, dapat disimpulkan bahwa resepsi tulang adalah penentu penting dari fungsi reproduksi osteokalsin pada mencit yang mempengaruhi reproduksi testosteron dan kesuburan pria melalui berbagai mekanisme termasuk persinyalan insulin dan aktivasi osteokalsin. Oke, selanjutnya yakni fungsi hormon osteokalsin pada manusia. Osteokalsin berfungsi sebagai pengatur reproduksi pada jantan yang sebelumnya ditemukan pada tikus ternyata juga berlaku pada manusia. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara kadar osteokalsin dengan kadar testosteron dalam darah, terutama selama masa pubertas, di mana hormon osteokalsin ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tulang secara maksimal pada remaja laki-laki. Selain itu, tikus dengan fenotipe kekurangan osteokalsin ditandai dengan terjadinya subfertilitas seperti jumlah sperma rendah, kadar testosteron rendah, dan juga kadar LH yang tinggi. Selain itu, terdapat dua manusia dengan kondisi kegagalan testis primer yang memiliki mutasi pada gen GPRC6A, di mana ini merupakan reseptor dari osteokalsin. Mutasi pada GPRC6A ini mengakibatkan reseptor tidak berfungsi karena tidak bisa mencapai membran sel, sehingga menyebabkan gangguan dalam produksi hormon testosteron. Manusia ini juga mengalami gangguan metabolik seperti intoleransi glukosa dan juga peningkatan indeks massa tubuh, di mana hal ini menunjukkan kemiripan dengan gejala pada tikus yang kekurangan osteokalsin atau GPRC6A. Bukti ini memperkuat bahwa osteokalsin memainkan peran penting dalam kesuburan pria, manusia, dan juga menunjukkan bahwa GPRC6A dapat menjadi salah satu faktor genetik yang menyebabkan kegagalan testis primer. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.